Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja tim pengacara Prabowo Gibran mulai menyerang dengan menuding isi permohonan Amin banyak asumsi. Ternyata di balik ini semua mereka panik begitu kan ya. Karena bukti-bukti nanti di persidangan dalam gugatan dari 01 mereka benar-benar dibuktikan dengan real bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada di situ begitu kan. Apalagi bukti nyata nanti ya didatangkan saksi-saksi di situ. Ada Kapolda, ada kepala daerah, ada kepala desa, ada Pak Lurah di situ begitu kan. Ada ASN yang akan dihadirkan di persidangan nanti di gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana kalau sudah bukti nyata seperti itu begitu kan? Ini benar-benar kita kawal betul bahwa bukti-bukti sudah ada sebenarnya ya. Dan sekarang sudah mulai mengoceh ya, sudah mulai memberikan wah ini permohonan Amin banyak asumsi katanya begitu kan. Ya kita akan tunjukkan di situ begitu. Ini semakin seru loh begitu kan ya. Ini semakin seru begitu. Bahkan saya kira seperti kuasa hukum dari 02 begitu kan, seperti Yusril, terus kemudian seperti Hotman ya, di situ begitu sudah memberikan asumsi bahwa apa yang kemudian diberikan atau digugatkan oleh 01 mengatakan hal yang receh ya, itu tidak ada fakta, yang ada masalah adalah asumsi katanya begitu kan. Jadi nanti ya di persidangan kan pasti ada saksi di situ begitu kan. Pasti ada bukti di situ begitu kan. Maka sekarang ini bolehlah dia mengatakan asumsi karena ini adalah sidang perdana ya, apa yang sebenarnya digugat, apa yang sebenarnya memohon begitu kepada Mahkamah Konstitusi. Maka saya kira jangan barbar dulu begitu kan. Justru nanti barbarnya adalah di Mahkamah Konstitusi di situ. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya, untuk tetap mengawal bagaimana langkah ke depan. Jadi ini bisa ketar-ketir mereka begitu kan ya. Wajar kemarin ya sudah memberikan pernyataan sana sini, memberikan pernyataan sana sini, tapi pada ujung-ujungnya begitu kan ya, dianggap gugatan dari tim Anies Baswedan dianggap cengeng dan sebagainya. Kita tunggu saja apakah cengeng betulan atau memperlihatkan bukti nyata di situ begitu. Jadi ini masih menuansa Mahkamah Konstitusi yang bisa menilai di situ begitu kan. Maka berdasarkan inilah yang kemudian masyarakat dimanapun kita berada di situ begitu kan ya, harus kita kawal apa yang sebenarnya terjadi di situ begitu. Sangat-sangat ya, menurut saya pribadi secara realitas ya boleh-boleh aja berasumsi seperti itu begitu kan, dianggap recehan dan sebagainya, tapi pada kenyataannya nanti begitu kan ya, nanti di persidangan kan bukti kan sudah jelas di situ begitu. Ya bagaimana persidangan yang harus kita buktikan apakah benar atau tidak begitu kan ya. Apakah benar-benar memang asumsi yang diberikan oleh tim kuasa Anies Baswedan, maka sebaliknya. Kalau mereka berasumsi jelas mereka MK tidak bisa memutuskan dalam keberpihakan untuk mencari titik temu keadilan karena bersifat asumsi tapi bukan bersifat bukti. Maka disitulah tim hukum Anies Baswedan kan sudah mendatangkan bukti begitu kan. Nanti karena kita adalah persidangan awal di situ begitu kan, wajar begitu kan ya. Ada hal yang kemudian mungkin salah satunya masih belum membawa bukti-bukti itu. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti ke depan begitu kan. Saya kira ya kita tunggu saja nasibnya ke depan bagaimana, apakah ini benar-benar ada
ada gugatan yang begitu fenomenal dan bagaimana begitu ke depan langkahnya. Tetapi mari kita baca ya dari komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan begini. Mereka menutupi rasa takut dengan cara menyerang. Kata pepatah Jawa ya, wong olo jogo, orang buruk hati selalu berjaga-jaga. Yang akhirnya mereka tidak pernah hidup tenang katanya begitu kan. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka sudah menyerang duluan dengan narasi-narasi, wah ini recehan, ini cengeng, ini asumsi dan sebagainya begitu kan. Pada hakikatnya mereka di satu sisi mereka juga takut begitu kan. Ya karena takut mungkin ya bagaimana cara memframing kepada publik di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah bukti semua yang akan bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Bahkan dalam catatan ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi bagi kami adalah hal yang harus kita waspadai, yaitu adalah kalau memang bersifat asumsi ya, ini kan seharusnya nanti akan ada saksi dari lurah, saksi dari kapolda, saksi dari berbagai macam di situ begitu kan, untuk diminta keterangan dan sebagai saksi. Apalagi Menteri Bansos Tri Risma, terus kemudian seperti Sri Mulyani begitu kan di persidangan nanti, itu kan masih semakin jelas buktinya begitu. Maka hal-hal seperti ini maka wah bisa ketar-ketir begitu kan ya di situ begitu. Ya Hotman Paris sudah mulai menyerang dengan hal-hal yang kemudian dianggap receh dan cengeng dan sebagainya begitu kan. Tapi kita tunggu saja bagaimana ya dari langkah dari tim dari Anies Baswedan ya ke depan ini begitu kan. Apakah nanti tetap mereka mendatangkan bukti-bukti itu, tapi kita tunggu saja. Tim pengacara Prabowo Gibran mulai menyerang dengan menuding isi permohonan Amin banyak asumsi. Ya, mari kita baca. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mulai melakukan serangan untuk mempengaruhi Majelis Hakim Konstitusi ya dengan mengatakan bahwa permohonan tim Amin mengandung banyak asumsi bukan fakta. Kami sedang menyimak ya penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Amin, dan Pak Bambang Wijoyanto, anggota Tim Hukum Amin. Intinya kami menilai bahwa permohonan ini banyak narasi, asumsi, dan hipotesis ya daripada menyampaikan bukti katanya begitu kan. Yusril juga narasi ataupun bukti bukanlah fakta. Dia menyebutkan tim hukum Amin mestinya mematangkan segala dugaan itu dan membuktikannya di sidang berikutnya. Lah kita tunggu saja begitu kan. Itu kan hari pertama, nanti kan minta bukti nyata di situ begitu. Siapa yang menjadi saksi ya di persidangan itu. Yusril lantas menyebutkan bahwa sengketa yang digugat oleh tim Amin tidaklah sulit bagi tim hukum Prabowo Gibran, sehingga Yusril bersama timnya sangat siap ya untuk menanggapi gugatan tersebut. Bahkan Yusril menyebutkan pihaknya akan menyampaikan secara lengkap ya tanggapan mereka pada hari Kamis siang. Kami akan menjawab besok 1 siang katanya begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini bahwa kalau mereka bersifat asumsi, saya kira tidak mungkin ke ranah sengketa di situ begitu kan. Karena dampaknya begitu kan ya, siapapun orangnya dan siapapun tim kuasa hukumnya, kalau sudah ada alat bukti ya ini akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim ya di Mahkamah Konstitusi tersebut begitu. Artinya langkah yang kemudian dilakukan oleh mereka ya dengan cara salah satunya adalah mempertimbangkan apakah bukti-bukti itu cukup akurat atau tidak begitu kan. Demi keadilan yang dicari bagi kami adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun di situ begitu kan ya. Sengketa di Pilpres itu wajar-wajar aja begitu kan sebagai rakyat Indonesia, sebagai demokrasi. Tapi satu sisi harus berdasarkan bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang memang benar-benar akurat di situ begitu kan. Kalau bisa datangkan saksi-saksi itu, mulai Pak Rula, mulai Kapolda, mulai siapapun begitu kan ya, untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.